Muslim, Bang. Muslim. Cantik-cantik kok Muslim. Aduh. Beneran Muslim? Iya. Muslimnya dari lahir atau bagaimana, Vika? Ikut suami, Bang. Tapi ya sama aja, belum masuk akalku memang. Gak masuk akal. Acaranya Donditan sama Richard Lee. Nah, Richard Lee itu nanya begini, Ko Dondi, murid Nabi Isa itu berapa? Maka Dondi menjawab 12. Dari mana dapat angka 12? Dia harus mengait-ngaitkan sosok Isa itu dengan Yesus. Kalau enggak, sosok Isa ini menjadi tokoh dongeng fiksi. Jadi harus ditempelin ke Yesus. Maryam sejalan sama Harun. Kan Harun itu di zaman Musa kok. Aduh, nggak masuk akal gitu. Iya. Quran itu bahasa Arab. Oke, berarti nggak usah. Oke, bahasa aslinya Rob ya. Bahasa aslinya Rob, betul? Allah. Nah. Tuhan adalah Allah, Allah Subhanahu wa taala. Berat. Tuhan kan Allah Subhanahu wa taala. Apa mau saya turukan gayanya Ustadz mengkritik orang? Kita bangga berbahasa, tetapi tidak mengerti maknanya. Kita bangga mengucapkan bahasa Arab, tapi tidak mengerti maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Itu suaranya Ustadz musik orang. Iya, kenapa kan Rob? Jadi siapa? Oke, kalau begitu coba ada Quran di situ. Ada. Ayo, silakan kita buka. Di dalam surat Yusuf ayat 23, coba. Silakan. Saya bisa. Coba Abang, selain dari Yusuf bisa nggak? Karena Nah. Udah menyerah dia. Ayat yang ke-23. Baca tulisan Arabnya. Yang 13 tahun belajar Al-Quran. Kita baca tulisan Arabnya. Baca. Baik. Kita buka kamera kita. Itu nggak bisa suruh dia yang belakang itu. Yang berisik-berisik itu. Baca. Oh, berisik aja itu orang. Oke, kita masih berharap ya. Setidak-tidaknya ada orang Muslim lah yang nyambung kalau dia ngobrol. Ya, nyambung gitu. Nggak nyambung dia. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Ada... Bentar ya. Coba kita kasih naik, ada Zibril. Coba Jibril. Pakai Z. Jibril pakai Z. Iya, selamat malam saudara Zibril pakai Z. Silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Ya, selamat malam. Edis PA. PA? Iya, emang PA. Kok bisa? Sebentar, Mas. Iya. Kok bisa Anda bilang saya PA? Iya, lu argumen kalau sama yang pintar lu tenang dulu, turunin. napas. Jangan ngos-ngosan. Tenang. Tarik dulu, tarik napas. Hembuskan. Enggak, emang udah begini, gayanya udah begini. Dimanapun berada. Jangan ngos-ngosan, slow Bang, tenang. Masih banyak waktu, tenang. Ada ngos-ngosan. Selama Anda menunjukkan argumen-argumen bantahan, akademis, ilmiah, saya akan pertahankan Anda di sini. Sekutang enak, sekutang. Sambil makan minum sekutang enak. Iya, Dingin. boleh. Santai saja. Kenapa Anda bilang saya PA? Ya karena asumsi sampean sama kayak orang PA. Asumsi apa contohnya? Ya banyak. Tadi masalah Rob. Rob itu kan ada dua asumsi. Bisa kepada pemimpin, bisa kepada Tuhan. Oke, berarti Tergantung. Muhammad Rob nggak? Tujuannya apa? Sebentar, berarti Muhammad Rob bukan? Sebentar, berarti Muhammad Rob nggak? Sebentar, Muhammad Rob bukan? Sebentar, berarti Muhammad Rob nggak? Sebentar, berarti Muhammad Rob bukan?
Iya pemimpin. Oke, Rob atau bukan? Jawab, Rob atau bukan dia? Iya Rob. Rob, Sebagai asumsi Allah Rob atau pemimpin. bukan? Kepada Tuhan. Allah Rob atau bukan? Ditujukan ke Tuhan. Kan Rob botol ke kan? Tuhan. Ditanya apa jawab? Tadi kamu sudah mengakui Itu Muhammad ada itu dua Rob. fungsi. Pertanyaan selanjutnya, Rob itu. apakah Allah itu Rob? Rob itu ada 2 fungsi tergantung. Nanya Aduh. kemana. Mau 3 fungsi, mau 5 fungsi, saya nggak peduli. Pertanyaan saya, apakah Muhammad itu Rob? Ayo. Dengar, apakah Al-Quran bahasa Indonesia? Al-Quran udah jelas bahasa Arab. Oke, berarti Muhammad itu Rob, betul? Kan saya sudah jawab. Ditanya lagi. Ngapain kamu pakai bahasa Indonesia? Katanya umat Biar anak TK asli nanyanya bahasa berulang-ulang. Arab. Bukan umat Sampai terjemahan. anak Kok, TK kenapa kamu nanyanya tiba-tiba jadi umat berulang-ulang. terjemahan? Kenapa kamu tiba-tiba jadi umat terjemahan? Terjemahan. Pemimpin itu bahasa Ada apa? Saya tanya. terjemahan. Pemimpin Kalau Al-Quran, Tuhan itu bahasa apa? Tuhan ya bahasa Indonesia. Oke, apakah Quran bahasa Indonesia? Quran itu bahasa Arab. Oke, berarti nggak usah. Ada Oke, Al-Quran yang bahasa sudah ada aslinya Rob ya. terjemahannya. Bahasa aslinya Rob, betul? Allah. Nah, Tuhan adalah Allah. Allah Subhanahu Wa Taala. berat. Tuhan kan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan saya, kata Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Arabnya adalah Rob, betul? Ya bisa Rob. Oke, Rob. Muhammad dalam kaidah bahasa Arab itu sebagai Robnya umat Muslim, setuju? Iya sebagai pemimpin. Oke. Kemudian Allah juga sebagai Robnya umat Muslim, setuju? Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebagai Tuh kan? Tuhan. Nggak bawa bahasa Arab kan? Sang Pencipta. Nggak bawa bahasa Arab. Bahasa Arabnya apa? Iya Rob yang ditujukan Oke, kepada Rob. Tuhan. Muhammad juga bahasa Arabnya Rob, betul? Rob yang ditujukan sebagai pemimpin. Tergantung Jadi, maknanya, kamu tergantung punya tujuan makna. dua Rob, setuju? Tidak bisa dipaksakan. Kamu punya dua Rob, Kalau betul? sampean Tuhan, Tuhan anak, Tuhan Bapa. Tidak jelas. Lari ke Tuhan, lari ke pemimpin. Udah dibilang kita lagi nggak bahas bahasa Indonesia, bahas bahasa aslinya. Nekat yang nyata. Enggak nekat saya itu. Sampean nanya. Sampean nanya saya jawab. Salahnya di mana? Saya ingin supaya kita pakai bahasa aslinya. Jangan pakai terjemahan. Orang Arab bisa nggak ngomong pemimpin? Pemimpin? Apa bisa nggak dia ngomong gitu? Nggak bisa. Dia bisanya ngomongnya Rob, Robbi. Betul nggak? Betul nggak? Rob itu menurut Islam, dengerin. Jangan potong-potong, dengerin. Di Islam tergantung makna. Rob itu memang bisa kepada Tuhan. Makna itu bahasa apa? Apa Bisa makna itu bahasa kepada apa? pemimpin. Tergantung tujuannya. Pemimpin lagi. Udah kau ke laut kena, botol musuh tengah mati. Lo kalau kalah diturunin. Udah ke laut kau. Pemimpin itu bahasa Indonesia botol, bahasa Arabnya Rob. Ditanya Rob lari ke pemimpin. Botol tengah mati. Kami umat Muslim tidak pakai terjemahan. Sekarang tiba-tiba pakai terjemahan. Aduh. Ayo naik ke sini. Kalau memang kalian betul-betul berilmu, ayo patahkan argumen saya. Silakan. Udah kau akui Muhammad itu Rob, Allah Rob. Robmu dua, betul. Rob kalian itu dua, satunya netek. Gimana? Ayo silakan, Gus Adam, Zain. Selamat malam abangku. Selamat malam, Gus Adam. Silakan nyalakan kamera. Sebentar masih adzan ya sebentar. Suruh diem dulu. Bisa diem gak lo? Gue lagi diskusi nih dengan Edis TV gitu.
Ya Gus Adam. Ya Anda sambil menunggu azan berhenti nggak apa-apa. Saya bernarasi dulu. Silakan Anda bisukan juga boleh. Jadi gini Gus Adam ya. Saya ini sudah berdiskusi dengan umat Islam selama kurang lebih 13 tahun Gus. Nah selama 13 tahun itu memang saya tidak mendapati satupun orang Islam yang ngerti ajaran agama Islam. Nggak saya dapati. Jadi bagaimana kamu suruh saya simpulkan orang Islam itu ngerti agama Islam? Itu namanya Anda memaksa saya. Sedangkan yang saya dapati orang Islam tuh nggak ngerti ajaran agama Islam. Nah, kalaupun ada orang Islam yang ngerti agama Islam, dia harus bersifat munafik. Seperti yang dilakukan Yusuf PI. Di hadapan saya dia mengakui Islam punya 2 Rob. Di hadapan umat muslim, di hadapan MUI, dia nggak berani, harus mengakui punya 1 Rob. Jadi Robnya orang Islam ini kadang 1, kadang 2. Berat. Ya silakan Gus. Silakan, yuk nyalakan kamera. Masih adan Bang, sebentar. Ya, sudah, kalau gitu saya turunkan dulu. Nanti kalau udah berhenti azannya naik lagi. Yuk. Kita kasih naik Nurdin saja. Ini tukang ngamuk. Ya, selamat malam Nurdin saja. Marah, sudah sehat Nurdin? Itu pertanyaan Din. Selalu itu pertanyaan, gak ada yang lain. Iya Nurdin? Oke, baiklah ya. Karena dia dipanggil tidak nyapa, jadi kita turunkan. Mungkin dia sudah gemetaran gitu ya. Ada Vika Tarigan. Ini muslim atau Kristen? Iya Vika, selamat malam. Vika? Malam Bang Edis, ya. Waduh. Vika Islam atau Kristen Vika? Muslim Bang. Muslim. Cantik-cantik kok Muslim. Aduh. Beneran Muslim? Iya. Muslimnya dari lahir atau bagaimana Vika? Ikut suami Bang, tapi ya sama aja belum masuk akalku memang. Gak masuk akal. Ini gimana Vika? Kok nampaknya kurang nyaman? Gak apa-apa. Nah gak apa-apa tampil penuh. Berarti kalau Karo itu bilangnya bere atau bere ya? Beru Bang, beru tarigan, nande tigan. Beru tigan, oke. Ya. Oke, gimana ini? Nande tigan ini, bagaimana latar ceritanya, bagaimana asal usulnya kok bisa begini? Silakan. Ini mohon maaf semua ya, maksudnya bukan menyindir agama lain gitu. Iya. Cuman awalnya hati-hati itu pilihan kan, katanya ya, nanti diguruduk nanti. Pilihannya anu aja. Pilihannya dipilih kata-kata yang bagus ya, silakan. Awalnya itu kan mualat tuh Bang, tapi semakin dipelajari tuh kok makin nggak masuk akal. Oke, terus? Terus ya aku juga perlahan nih mau ngajak suami biar kembali dibaptis tuh nah. Oke, ya. Jadi begini Nandi Tigan ya. Di inbox saya, di kotak masuk saya, itu ada banyak sekali, nggak karu-karuan banyaknya orang-orang yang seperti dirimu. Jadi dia tadinya mualaf, entah perempuannya entah lakinya begitu, karena pernikahan. Kemudian setelah nonton saya, dipelajarin. Dia mualaf tuh bener-bener, dia mualaf tuh tadinya bener-bener karena iya Islam tuh benar gitu. Tapi setelah nonton saya dicek sama dia, saya pelajarin. Bener semua yang dia. Makanya akhirnya pengen meninggalkan agama Islam. Nah jadi maksud saya begini.
Jadi maksud saya begini Nande Tigan. Kalau di channel saya ini kan saya khusus channel mengekspos agama Islam. Nah, adapun orang-orang yang sudah pengen masuk agama Kristen, itu bukan tugas saya lagi, itu tugasnya gereja terdekat. Begitu. Iya Bang Edis, ini nah Bang Edis, kayak mana ya aku bilang? Kayak mana ngejelasinnya biar lakiku itu mau gitu, nah aku bingung juga. Nah, harus pelan-pelan. Pertama-tama gini, kalau menjadi orang Kristen itu jangan di mulut saja. Di mulut bilang mengasihi, di mulut bilang mengampuni sesama, tapi nggak sesuai dengan yang dibuat. Jangan begitu. Pertama, kita itu bisa merubah seseorang tanpa ngomong dulu, dengan perbuatan. Artinya apa? Artinya di sini Nandevika itu harus mencerminkan ajaran Kristen yang sungguh-sungguh. Kemudian baru ngomong. Pertama itu tingkah laku dulu, perbuatan. Yang dilihat orang tuh pertama perbuatan, bukan omongan. Kalau ngomong mah gampang begitu. Termasuk saya juga begitu. Yang dilihat pertama itu tindakannya. Nah, baru sosok orang ngomong gitu. Baru kita bisa dipercaya gitu. Nah, setelah ngomong, nah nanti kalau misalnya dia masih logikanya masih agak-agak melawan, ajak saja nonton Edis TV bareng-bareng. Nobar. Itu Bang Edis, kami juga udah sering ngobrol gitu kan. Terus tapi dia nggak mau nonton Bang Edis. Dia bilang apalah itu yang dinaikin juga yang nggak tahu agama gitu. Makanya atau begini, atau suruh dia ke sini gimana? Coba suruh dia ke sini. Coba suruh dia ke sini, coba buktikan apakah yang saya naikkan itu yang kurang ngerti agama. Kan saya sering bilang, tolong yang naik ke sini ustadz gitu. Aku capek aku debat sama dia tuh, aduh. Ya memang tidak semudah itu Kak Vika ya. Jadi memang itu proses yang panjang. Bayangin loh, udah dari kecil muslim ya kan, udah dicokokin, bahkan udah diazanin di kuping. Waktu lahir. Jadi apa namanya, roh Islam itu udah mengakar gitu. Itu nggak gampang nyabut itu, nggak gampang gitu. Dia harus betul-betul mendalami agama Islamnya itu. Makanya saya pernah bilang, seseorang yang sungguh-sungguh mendalami agama Islam, itu makin mendekati dia akan meninggalkan agama tersebut. Gitu. Memang Bang, aku aja semenjak nonton Abang, semenjak cari juga, cari tahu sendiri juga, ya ampun kok ngeri kali. Nabi kayak mana itu pikir. Iya benar. Nggak masuk akal. Tapi nanti kalau suami tahu nanti dia nggak marah. Oh enggak, aman aja. Cuman cara jelasin aku itu nah, biar dia mau itu aku masih susah. Iya, oke. Mungkin kapan-kapan bolehlah suaminya ajak diskusi lah, nggak usah debat lah, diskusi begitu. Kita diskusi. Ya, Salah satunya misalnya ini kan, Muslim itu kan sering bilang Kristen Tuhan 3. Nah, ini saya sudah membuktikan orang Muslim itu robnya 2. Begitu. Seperti itu. Makanya aku bilang juga sama dia kan Bang Edis, kenalin dulu Yesus bukan Isa, itu dua pribadi yang berbeda. Betul. Itu nggak sama. Tidak sama. Isa itu kalau dalam sudut pandang kajian saya sudah mengkaji agama Islam itu sudah 13 tahun. Isa itu adalah sosok fiktif atau sosok Yesus KW atau Yesus palsu. Buatan Arab begitu. Iman tanpa fakta sejarah kan berarti iman yang mati ya? Betul. Makanya orang Islam ketika ditanya, Isa itu pernah hidup di mana? Mereka nggak mungkin mereka tidak nebeng di Kristen. Misalnya gini, pernah ada satu acara ya, acaranya Don Ditan sama Richard Lee. Nah, Richard Lee itu nanya begini, Ko Dondi, murid Nabi Isa itu berapa? Maka Dondi menjawab 12. Dari mana dapat angka 12? Dia harus mengait-ngaitkan sosok Isa itu dengan Yesus. Kalau enggak, sosok Isa ini menjadi tokoh dongeng fiksi. Gitu. Jadi harus ditempelin ke Yesus. Maryam sejalan sama Harun. Kan Harun itu di zaman Musa kok. Aduh, nggak masuk akal gitu. Iya. Misalnya kata-kata sapaan kepada Maryam itu kan, ya ukta Harun begitu. Itu juga kalimat-kalimat yang bermasalah begitu. Kok ngarang bebas, maaf bukan menyindir.
Iya, jadi memang setiap muslim yang mempelajari agama Islam, makanya sudah pernah saya bilang, pasti mereka itu semakin dekat kepada pintu gerbang untuk meninggalkan agama tersebut. Doain ya Bang Edi supaya kami dibaptis lagi. Amin, amin. Makanya ini tugas-tugas gereja-gereja setempat ini. Makanya gereja itu harus itu loh, keluar begitu, jangan nongkrong di bangunan terus. Gitu. Makanya paham bahwa gereja adalah sebuah bangunan itu harus dirubah mindsetnya. Gereja itu harus keluar juga gitu, menjangkau orang-orang seperti Kak Vika Tarigan ini begitu. Ya, jadi datangilah gereja terdekat, ajak ngobrol, share. Makanya di gereja itu memang harus udah waktunya diajari edukasi tentang Islam. Gitu. Biar tidak banyak jemaat-jemaatnya yang seperti Vika Tarigan ini. Gitu. Seperti itu. Kan jadi sebelum nikah bukan suaminya, bukan ikut suaminya, malah suaminya ikut Kak Vika Tarigan gitu harusnya. Gitu. Jadi datangi gereja terdekat, cari gereja juga gereja yang sehat. Banyak juga gereja yang tidak sehat, yang pengajarannya tidak biblikal, tidak alkitabiah. Banyak juga gereja begitu. Makanya datangi gereja yang sehat, yang gembalanya itu juga yang biblikal pengajarannya begitu. Oke. Perlahan pasti bisa. Dalam nama Yesus. Amin, amin. Gitu aja ya, Kak Vika Tarigan ya. Oke Bang. Oke, terima kasih. Ya, Bang. Terima Tadi kasih. aku naik. Makasih Bang. Saya turunkan ya. Oke, saya turunkan. Iya, itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian, saya itu tugasnya teman-teman hanya untuk mengekspos saja. Jadi kita itu kan apologet ini kan banyak. Apologet Kristen ini kan banyak kan. Bukan cuma saya aja. Kita itu ibarat kata di sebuah bola, tim sepak bola. Ada kiper, ada back, ada gelandang, ada sayap, ada penyerang. Nah itu. Jangan dipaksa. Kamu harus jadi baik juga kadang-kadang. Nggak bisa teman-teman ya. Jadi biarkan sesuai dengan talentanya masing-masing. Nah kalau saya itu memang lebih senang jadi striker. Saya itu mengekspos begitu. Nah tugas orang-orang yang menjelaskan kekristenan, ya tugas kalian ya, bapak-bapak gembala begitu. Jangan saya borong semua. Ya, tugas masing-masing, oke? Seperti itu. Oke, kita kasih naik lagi ada. Kita kasih naik ada Bang Sahrul. Bang Sahrul. Pasaribu. Oke, salah pencet nih. Iya, Pasaribu, selamat malam Bang. Malam. Muslim? Batak ada Batak. Oke, Kristen. Oke, kita undang yang Muslim dulu ya Bang ya. Halo? Oke, saya turunkan dulu ya. Teman-teman sekalian, kita berikan kesempatan kepada yang Muslim ya teman-teman ya. Kita kasih mereka panggung, kita kasih mereka kesempatan untuk menjawab ya. Untuk membantah argumen-argumen yang saya berikan. Seperti itu ya. Oke, ada Victor Oi Oi. Ya Victor, selamat malam. Muslim Bang. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati Bang Edis. Amin. Kristen lagi. Gimana Bang? Saya turun Bang ya. Oke, saya dalam turunkan nama ya Bang Yesus. ya. Saya turunkan. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya. Kalau Anda Muslim, silakan Anda ajukan permintaan naik. Kalau Kristen teman-teman, kalau tidak ada yang mau disampaikan atau hal-hal yang penting, teman-teman jangan naik ya. Supaya apa? Supaya yang Muslim jangan ketimpa ya. Jangan tertimpa oleh kalian. Seperti itu ya. Bang Sahrul. Ini yang kemarin lagi. Susah pak kau deh, susah pak kau diskusi pak. Kau selalu menurunkan.
Apa sudah nggak ada umat muslim yang lain, Sarul? Kamu lagi, aduh. Nah, tapi kamu takut. Kau takut. Jangan Sarul, diturunkan. kamu kurang kapok bagaimana lagi? Semua sudah kamu iakan. Saya jawab. Kamu turunkan saya. Macam mana sih kau ini diskusi begini nih? Ya sudah, sekarang nih, baik. Kamu tuh selalu Sekarang bilang begini, bos kamu apa. akui nggak? Gini, Sarul. Nah inilah kau kalau ketika saya ngomong kau nggak ini. Coba kau tenang dulu. Coba kau bisa nggak duduk begitu yang bagus? Jangan jalan ke sana ke sini. Yang jelas dulu, Sarul. Tuh kamu gelap lah ini. Tapi yang jelas. Sabar kau. Cuman sih kurang jelas. Sahrul, betul atau Oke. tidak Sahrul bahwa Muslim itu punya dua Rob? Tertulis di mana? Baik, ada Al-Quran di situ? Ada. Oke baik, coba bukakan Quran surat Yusuf ayat 23. Rob ya, jangan Rob bil alamin. Ya, yang saya tanya juga Rob gimana sih? Oke, mana Quranmu? Rob bil alamin itu sama Rob itu tidak sama. Yang saya bahas Rob atau Rabbul Alamin? Ya, kalau Rob bil alamin itu merujuk kepada Dikan, apakah saya membahas Rob atau Rabbul Alamin? Para pamil api dulu. Jangan turunkan saya, Des. Jangan turunkan saya. Pamil api Baik, dulu. gak apa-apa. Kita masih turuti ya. Gak apa-apa. Teman-teman sambil menunggu Bang Sahrul ya, teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang suka dengan channel Edis TV ya, teman-teman bisa follow ya. Jangan lupa untuk memfollow akun asli saya. Ini adalah akun asli saya ya teman-teman ya. Dan yang di YouTube juga teman-teman follow akun asli saya ya. Oke silakan. Surat berapa itu, Edis? Surat Yusuf itu surat yang ke-12. Ya, Yusuf ya. Apa? Surat Yusuf 12 ya. Ya, surat Yusuf itu surat yang ke-12. Ayatnya yang ke-23. 23. 23 ini. Oke. Yusuf Dan berkata wanita itu. Kata-kata Yusuf berkata itu coba. Wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya. Dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh tuanku. Oke, stop. telah memperlakukan. Stop. Di situ ada kata sungguh tuanku, betul? Ya, sungguh tuanku. Coba cek. Itu kata tuanku itu ditujukan ke siapa itu? Itu kata, tunggu dulu, cek di tafsirannya dulu ya. Saya tidak mau tafsirkan sembarang, Pak. Baik, silakan. Setelah diuraikan tentang kurnia Allah kepada Yusuf berupa ilmu pengetahuan dan kenabian ketika dewasa. Berikut ini menjelaskan sisi lain yang dialami Nabi Yusuf, yaitu godaan istri. Cek lagi yang lain. Nah, itu merujuk ke kamu Yusuf. diskusi, di sini kamu baru belajar. Belajar. Di situ merujuk. Bukannya kamu itu pelajari Yusuf itu, sebelumnya, tuanku. kamu belajar baru sini. Gimana sih? Pertanyaan saya simpel. Tuanku, Ketika bukan Yusuf berkata, sungguh tuanku, itu kata tuanku itu ditujukan Yusuf kepada siapa? Oh, kepada siapa? Bukan aku dengan. Di mana di sini berkata, Edis? Yusuf sini, berkata, aku Allah. berlindung Sungguh kepada tuanku. Allah, betul? Sungguh tuanku. Sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Nah, sungguh tuanku Ya, itu siapa maksudnya Yusuf itu? Yang memperlakukan Yusuf dengan baik itu? Ini masuknya di sini tuanku ya. Iya, siapa Yang itu kamu tuanku bertanya itu? seperti apa? Sabar dulu ya, Edis ya. Kita cek dulu. Di sini kau baru belajar. Kata Jangan tuanku dulu. itu ditujukan Yusuf kepada suaminya, si perempuan yang sedang menggoda itu. Tahu, iyalah. Di sini kita cek dulu tafsirannya dulu. Sekarang gini saja, kamu akui tidak, Yusuf berkata dengan sungguh tuanku itu, kata tuanku itu merujuk kepada
istrinya Zulaika itu, suaminya Zulaika itu, betul? Kita ini bahas yang mana ini Des, yang kau bilang Udah ini? kau Kita ke laut bahas- sana. Kau ke laut sana. Kau nggak ngerti apa yang dibahas. Oh. Kata tuanku itu ditujukan kepada Al-Aziz, suaminya Zulaika, seorang wanita yang sedang menggoda dirinya dia. Gimana sih kamu? Makanya saya bilang teman-teman, Muslim punya 2 rob, tapi nggak sadar karena membaca Al-Quran tanpa tahu artinya. Kata Ustadz Munzir Situmorang, seperti keledai. Bang, kenapa bang kau bilang Muslim seperti keledai? Yang bilang Muslim seperti keledai bukan saya. Yang bilang Muslim itu seperti keledai namanya Ustadz Munzir Situmorang. Gimana sih? Ya, apa mau saya turunkan gayanya Ustadz Munzir Situmorang? Kita bangga berbahasa, tetapi tidak mengerti maknanya. Kita bangga mengucapkan bahasa Arab, tapi tidak mengerti maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Itu suaranya Ustadz Munzir Situmorang. Bagi muslim-muslim yang menganggap atau mengira bahwa itu karangan saya, nih saya putarkan ya. Saya putarkan pernyataan Ustadz Munzir Situmorang bahwa umat Islam itu macam keledai. Perhatikan. Nanti dibilang saya penistaan. Bukan saya yang ngomong. Perhatikan. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Menjadi keledai. Yo, silakan. Itu bukan saya yang ngomong teman-teman ya. Coba kalian sadarilah, betul nggak sih ketika kalian baca Quran, kalian baca Alif Lam Mim. Apa artinya? Kagak tahu. Itu ketika Muslim baca Al-Quran tidak dibaca artinya, akhirnya nggak tahu kalau robnya ada 2. Nekat yang nyata. Yo silakan. Kita kasih naik lagi yang Muslim ya. Kita berikan kesempatan kepada yang Muslim untuk membantahnya. Silakan. Yang Kristen-Kristen tolong ya, jangan mengajukan permintaan naik dulu. Berikan dulu kesempatan kepada Muslim-Muslim supaya jangan terkesan kita mau menang sendiri. Ya. Kita kasih mereka panggung untuk membantahnya. Kita kasih naik ada Father Son. Ya, selamat malam Father Son. Silahkan nyalakan kamera. Father Son, silahkan nyalakan kamera. Oke, karena tidak nyambung-nyambung saya turunkan. Pastikan teman-teman sinyal Anda kuat ya. Sinyal Anda ketika Anda mau naik ke TikTok itu harus 4 bar penuh ya. Penuh itunya. Kalau tinggal 2 bar, 3 bar nanti suka nyangkut di sini. Eka Nuwu, silakan nyalakan kamera, Bang Eka. Halo Bang Eka. Iya, ya. Muslim Bang? Kristen Bang, Kristen. Kristen. Tapi bentar dulu. Gimana Bang? Gini Bang, saya sudah sering ngikutin Abang di PT-PT Abang dan sebagainya. Memang saya orang Kristen Bang, cuma
apa enggak gini loh Bang, membahas dengan teman muslim kita Bang, dengan Maksudnya cara kita gimana? ya kita apa namanya mengeksposkan hal-hal yang berkaitan dengan agama mereka, keyakinan mereka. Apa kita enggak inilah Bang, apa namanya batu sandungan jadi ke orang Kristen Bang. Maksudnya? Ya, dengan kita sebagai orang Kristen membahas agama orang lain, apa kita tidak jadi batu sandungan Tidak. Justru ketika kita membahas agama Islam, maka kita menjawab mereka. Mereka kita berikan jawaban. Karena selama ini mereka sering membahas agama Kristen, tapi tidak ada orang Kristen yang berani menjawab. Bukan tidak berani, kalau nanti dijawab, nanti digeruduk polisi. Gitu. Oke Bang Eka, karena saya mau naikkan muslim-muslim, jadi saya undang yang muslim dulu ya Bang ya. Ya siap. Oke, saya turunkan dulu Bang Eka ya. Kepada teman-teman yang Kristen, saya mohon dengan sangat saudara-saudaraku yang Kristen, tolong perhatikan layar Anda. Apakah Anda sedang mengajukan permintaan naik? Kalau Anda mengajukan permintaan naik, tolong dibatalkan. Kasih kesempatan yang muslim ya. Karena begini teman-teman, kalau kita bahas agama Islam, tidak ada orang Islamnya. Kita itu seperti seorang pengecut dan penakut. Beraninya bahas Islam tapi Islam gak dinaikkan, membantah. Gitu loh. Saya ingin membuang kesan itu. Ya. Kalau orang Islam bahas agama Kristen seperti Abdul Somad, ya kan? Mereka bahas agama, orang Islam bahas agama Kristen gak berani ada orang Kristen itu. Nah kita jangan seperti itu. Kita harus sebaliknya ya. Ini ada 14.000 orang loh ya. Jadi teman-teman yang Kristen batalkan permintaan naik ya. Dikasih yang muslim, kesempatan yang muslim. Oke? Silakan ya teman-teman ya yang muslim. Silakan ajukan permintaan naik. Oke, ada... Tadi saya lihat ada pejuang subuh. Nah ini pejuang subuh. Yuk silakan. Pejuang subuh. Selamat malam Bang Pejuang subuh. Silakan nyalakan kamera. Tunggu, bagaimana caranya? Tunggu. Saya kasih nanya dulu. Kan nggak ngerti kan cara nyalakan kamera kan? Memang berat. Nih itu sudah saya bantu. Kamu menyalakan kamera. Tunggu. Oh, tidak mengerti arti tunggu kah? Tunggu kampret. Lihat di kolom komentar. Naikkan saya, tidak berani naikkan saya. Setelah saya naikkan, tunggu. Kau nanti naik lagi kalau udah siap. Kita kasih naik Revi Lestari. Ya, selamat malam Bang Revi Lestari. Revi? Oke, macet ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada Lina Fitriani. Lina Fitriani. Selamat malam Lina Fitriani. Aduh, serak teman-teman. Halo Lina. Lina Fitriani, selamat malam. Gelap kan? Ya mungkin Lina Fitriani nanti kalau mau naik lagi cek jaringan internet ya. Halo? Halo? Ya halo, selamat malam. Selamat malam. Ya silakan Lina nyalakan kamera. Gak bisa dinyalakan. Apa sebabnya tidak bisa dinyalakan? Tombolnya ketinggalan di Arab Saudi kah? Atau bagaimana?
Oh iya, saya di Arab Saudi. Memang. Teman-teman sekalian jangan heran ya. Orang Islam itu boleh bohong dalam 3 hal. Jadi kalau orang Islam bohong jangan heran. Aku enggak bohong. Soalnya apa ya? Orang Kristen yang bohong. Oke lah duluan baik, sama kalau orang Islam. Lina malu jadi Gitu, orang kalau Islam, kalau malu orang Islam dilihat itu orang nggak pernah sebagai bohong. orang Kalau Islam, jadi saya bohong turunkan lah. saja ya. Banyak bohongnya. Mohon maaf ya, saya turunkan. Kepada teman-teman muslim yang mau naik, naiklah Anda, tapi Anda kalau tidak bangga lagi dengan keislaman, malu dilihat orang jadi orang Islam, Anda saya turunkan. Ya. Ini khusus muslim yang masih bangga dengan keislamannya. Oke, kita kasih negara Nur Awal. Nur Awal. Wah, macam Fir'aun laknatullah. Fir'aun laknatullah. Ya, Nur Awal. Ya. Silahkan nyalakan kamera Anda. Iya. Jangan separuh-separuh bang, wajahnya bang. Jangan merokok bang, tahan dulu, tahan ya. Saya tahu, Anda muslim ya? Muslim. Saya tahu memang ketika Anda sedang membahas Allah dan Muhammad, Anda sambil merokok, tahu. Tapi tolong jangan lakukan itu di muka umum ya. Nanti muslim-muslim yang lain. Tadi Anda merokok. Jangan merokok walaupun Anda pantas membahas Allah sambil merokok-merokok. Tapi jangan lakukan itu ya. Oke. Gini. Apakah Anda ini sudah lama nonton Edis TV atau baru-baru saja? Kabur. Bang, temanya janganlah berat-berat bang. Nanti mereka meninggal dunia. Makasih Hananta, makasih Hananta. Bikinlah tema yang ringan-ringan bang. Jangan kau tanya sama Islam itu bang yang berat-berat. Tanyalah kepada mereka, apa hukum minum Coca-Cola? Pak Ustadz, oh Pak Ustadz, apa hukumnya minum Coca-Cola Ustadz? Kalau itu pertanyaanmu, ngantri itu muslim yang naik nanti. Tapi kalau pertanyaanmu seputar Al-Quran, nah ya susah mereka naik ya. Tapi nggak apa-apa, kita masih coba ya. Kita kasih naik aja Aji Syafiq. Aji Syafiq, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan Bang Aji Syafiq, nyalakan kamera Anda. Silakan. Tapi saya nggak pakai baju, Bang. Ya, walaupun memang Anda pantas membahas Allah dan Muhammad tuh nggak pakai baju. Karena mereka berdua itu tidak pantas dibahas sambil pakai baju, betul? Betul? Nggak boleh menghujat, Bang. Nggak boleh menghujat gitu. Anda mau bahas Allah dan Muhammad nggak? Saya mau bahas Yesus. Kenapa Anda takut membahas Allah dan Muhammad? Enggak, nanti kita bahas Muhammad. Saya mau bahas Yesus. Bang, kita itu ada tema bang. Ini loh temanya. Temanya Muslim itu punya 2 Rob. Tapi nggak sadar. Terus? Oke, tahu Anda penyebab Muslim tidak sadar punya 2 Rob? Coba jelaskan. Karena baca Quran tidak dibaca artinya. Dibaca Arabnya saja tanpa mengerti apa yang dibacanya. Seperti keledai. Dari mana kau tahu orang tidak tahu artinya? Oke. Waktu abang baca Quran, abang ngerti artinya? Ya ngerti lah. Ngerti. Boleh kita tes? Kau mau mengajak saya sedangkan kau tidak boleh membaca artinya. Loh, tadi abang bilang abang ngerti artinya.
waktu baca Quran. Giliran dites, Iya, ngerti. kau gimana? Masih mendingan orang Kristen baca terjemahannya, pasti ngerti. Orang Islam nggak Begini pernah loh, baca Bang. terjemahannya, dibaca Bang, Arabnya. Sekarang saya baca, Bang. Kau bisa baca nggak? Begitu kan konsepnya. Kok jadi saya? Yang kita bahas, Anda kan sering membaca Al-Quran, betul? Ya, sering. Oke, ketika Anda membaca Al-Quran, Anda tahu nggak artinya itu? Ya tahulah artinya. Boleh kita tes? Kau ini mau ngetes saya sedangkan kau tidak Oke, baik. baca. Baik. Nih Bang ya, kita bukakan Quran. Nih, saya kasih Anda contoh. Bentar. Kita tes ya teman-teman ya, apakah muslim itu ketika membaca Quran dia mengerti artinya? Oke. Nih. Kita buktikan. Kalau saya ngomong fitnah, saya lompat dari Monas. Kalau saya ngomong fitnah, berani-beraninya Anda mengatakan saya tidak mengerti apa namanya. Sebentar, sabar. Kita cek yang gambar saja ya. Sebentar. Kita ambil satu surat saja. Kepala lambat kau nih, kau pun gak bisa baca. Wow, baik dia cepat-cepat dia ternyata teman-teman. Baik. Tapi yang banyak palsu itu mencret kau. Oke, baik. Nah. Saya balikkan kamera saya. Baik. Kita akan baca ayat Al-Quran. Apakah Muslim mengerti artinya? Oke. Baik. Ini ya, layar penuh ya. Layar penuh. Oke. Ini bacanya apa Bang? Kola, betul? Ah, betul. Oke, apa arti kola? Arti kola. Seret. Sudah saya bilang teman-teman, Muslim paling ahli, paling pakar baca huruf Arab. Giliran suruh ngertiin, menseret. Kola artinya berkata. Innama ana. Oke, tahu nggak apa arti innama ana? Aduh, menseret lagi. Innama ana artinya sesungguhnya aku. Waduh, saya jadi guru ngaji, nggak dibayar lagi jadi guru ngaji. Terus. Innama ana. Oke. Rasul. Innama ana rasulu. Oke, betul. Nah, terus. Seorang utusan. Kau baca dulu, kau baca terus. Anda saja nggak bisa baca. Saya mau dengar kau dulu, kau baca. Berat saudara-saudara. Memang saya bilang teman-teman, ketika Muslim baca Quran, dia tidak mengerti artinya, makanya nggak tahu di situ Muslim punya dua Rob. Baca betul apa Gini enggak Bang, bacanya. dengar ya. Nanti makin banyak Muslim yang tahu nggak? Sehabis saya siaran, itu Muslim-Muslim pada inbox saya. Mulai dari inbox nggak jelas, inbox ngancem-ngancem lah, inbox lain-lain lah. Saya cuma bilang begini, rata-rata dia bilang begini, kamu kok beraninya ngadepin Islam awam? Nah, saya tidak mau nanti mempertahankan Anda di sini lama-lama. Nanti mereka inbox saya terus. Kamu berani sama Islam awam. Kamu gak berani naikkan saya. Terus apa yang mau kita bahas? Kau saja gak ngerti ajaran agama Islam kok. Oke. Sekarang saya mau bahas tentang gimana? Sudah, saya mau mengundang Muslim yang ngerti ajaran agama Islam dulu. Ya. Selamat malam. Saya ngerti kok. Ngerti apanya? Ngerti apa? Ayo, silakan.
Yang marah sama saya itu teman-teman, gara-gara saya katanya menaikkan Islam yang nggak tahu apa-apa. Kan saya sudah mengundang Muslim yang tahu apa-apa. Saya perkenalkan diri dulu. Oh, Ya, silakan, saya ini dari Timor Leste. Ya, saya ini dari Timor Leste. Saya orang Katolik. Oke. Dan saya sangat mendukung sekali channel Bang Edis TV ini. Karena saya sudah ikuti beberapa bulan ceramahnya bagus, sesuai dengan fakta yang ada. Jadi saya bangga sekali. Ya, saya bahasa Indonesianya kurang jelas ya, karena saya ini orang Timor Leste. Jelas kok, Jadi Bang. Masih bahasanya mantap agak bahasa Indonesianya. iya, iya. Masih mantap kok, Bang. Iya, iya. Oke, Bang ya, karena Jadi kita saya- undang yang muslim dulu, jadi kita prioritaskan yang muslim dulu ya, Bang ya. Iya, iya, iya. Oke. Terima kasih, Bang. Saya turunkan sama-sama Halo. Bang Octavio. Oke, saya turunkan ya Bang Octavio ya. Iya, teman-teman sekalian, tadi kita kena pelanggaran atau pembatasan, tapi itu bukan masalah ya teman-teman ya, karena kita tinggal matikan saja live-nya, kemudian kita bisa live kembali. Nah teman-teman ya, jangan lupa untuk memfollow akun asli saya dan memfollow juga akun yang saya follow, yang saya ikuti di akun asli saya ini ya. Jadi akun saya hanya ada 2, oke? Oke, kita kasih naik ada Abdul Gaul. Kita mungkin agak sedikit soft ya, karena kalau agak keras kita bahasan nanti. Ya Abdul Gaul, selamat malam. Abdul Gaul. Halo? Iya, halo, selamat malam. Ya, Muslim Bang? Iya, saya Muslim. Ya, silakan Bang. Ayo, mari kalau mau diskusi. Silakan nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Ya, Bang. Ini saya oke apa? Gak usah oke. Barusan saya bilang nyalakan kamera. Kamera dinyalakan Bang. Ah, tuh, silakan. Sudah saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Nah, oh ternyata Bang Abdul yang kemarin. Ya. Bang Abdul, ini abang ini mualaf atau apa Bang? Saya sebelumnya saya izin Bang, karena saya live itu biasanya orang yang suruh naik ke abang live lagi, jadi saya naik. Sebenarnya saya Karena banyak yang antri Iya, Bang, benar. banyak sekali yang antri Iya. begitu. Ini abang ini mualaf atau memang sudah lahir dari Muslim? Saya mau tanya dulu. Bapak mualaf, ibu Kristen, kakak semua Kristen, sama yang Islam, saya sama bapak. Oh yang Islam cuma abang aja sama bapak ya? Ya. Berarti dari lahir sudah Muslim ya? Iya, iya, iya. Ya dari lahir sudah Muslim. Oke baik, baik. Jadi gini Bang, kita diskusi dengan baik saja ya Bang ya. Gini Bang, kalau saya lihat dari penampilan, jenggotan, kopiah, ini pasti abang ini saya pandang sebagai orang yang mempelajari agama Islam, betul? Siap. Oke. Jadi begini Bang, sewaktu saya mempelajari agama Islam, saya pelajari Al-Quran, saya dapati bahwa ternyata Muslim itu punya 2 rob. Coba Bang ulang sedikit lagi. Ketika saya membaca Al-Quran, saya dapati bahwa Muslim itu punya 2 rob. Ya. Ah, sebelum kita bahas ke situ, abang akui atau bantah? Saya bantah karena rob. Bantah. Iya, karena Oke. Bang 2 rob, jadi saya Oke, bantah. kalau begitu coba ada Quran di situ? Ada. Ayo silakan kita buka. Di dalam surat Yusuf ayat 23 coba. Silakan. Saya minta. Coba Abang, selain dari Yusuf bisa nggak? Karena Nah, udah menyerah dia. Jangan menyerah Bang. Ayo,
Coba kita buka surat Yusuf 23. Jangan nyerah. Ayo. Ayo silakan. Bukan menyerah Bang, tapi maksudnya bisa nggak coba selain dari Yusuf? Karena saya tahu pembahasannya Abang sampaikan saya tahu. Ya sudah, ayo kita bahas. Kenapa Abang takut? Ayo. Dari situ nanti kita akan simpulkan apakah Nabi Anda Yusuf itu punya 2 rob atau 1 rob. Ayo silakan. Bang, Anda percaya nggak bahwa Yusuf itu seorang nabi? Saya percaya. Bahkan dia termasuk ke dalam 25 nabi utama, betul? Abang jangan bolak-balik saya tahu. Justru abang ini yang kulihat lama memperlambat irama. Ayo silakan buka. Abang maksudnya bisa nggak selain dari surat Yusuf? Takut nih. Oke lah Bang. Saya pun tidak mau memaksakan diri. Nanti saya takutnya abang nanti dibilang sesat sama teman-teman muslim. Saya tahu. Berhubung abang takut nanti dibilang muslim-muslim lain sesat, ya kan? Nanti dibidat-bidatkan. Nanti kita gimana ini? Ayo, gimana? Bisa nggak? Abang, sudah saya baca. Oke, kita buka surat Yusuf ayat 23. Silakan abang buka. Ayo. Silakan. Abang maksudnya bisa nggak sih lebih dari ini? Maksudnya jangan ini, coba sekali-kali gitu. Balik-balik lagi. Udahlah, kalau begitu kita turunkan. Tidak berani dia membahas. Ulang lagi. Ayo silakan. Teman-teman muslim, kita di sini sedang membahas berdasarkan Al-Quran. Kita nggak bahas berdasarkan yang lain-lain ya. Saya buktikan dari Quran itu sendiri bahwa robnya muslim 2. Kalau saya tidak bisa membuktikan, saya yang lompat dari Monas. Ayo, Al-Baqarah official. Muslim Bang? Al-Baqarah? Nah. Dia lagi. Tadi dari Papua, sekarang dari Aceh. Dari ujung Banda Aceh sampai tanah Papua, atau kita semua bersaudara. Oke, coba nih. Al-Baqarah. Ya, Bang. Jadi muslim itu punya 2 rob. Betul atau salah? Abang definisikan rob apa? Gini, kita tidak sedang berbicara mengenai definisi dulu. Sebentar, tenang Bang, tenang. Banyak saya dengar, apalagi dari Juma, dari teman-teman yang lain, yang bahasa atau yang terjemahan itu bukan Al-Quran. Setuju? Terjemahan itu bukan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu kan bahasa Arab. Betul? Ya. Nah, sedangkan terjemahan itu bahasa Indonesia, bukan Al-Quran aslinya, betul? Ya. Oke. Ada nggak di dalam bahasa Arab kosakata Tuhan, pemimpin, tuan, ada nggak kosakata itu? Pemimpin tuan. Ada nggak kosakata itu dalam bahasa Arab? Tidak ada kan? Karena itu bahasa Indonesia, betul? Itu bahasa Indonesia. Oke. Bahasa Arabnya adalah Rob, betul? Berarti abang definisikan Rob itu Tuhan. Udah dibilangin jangan didefinisikan. Kita kembali ke bahasa aslinya. Tunggu dulu. Abang ini literatur bahasa Arab paham? Bang, kita bicara terjemahan atau bahasa Arab? Kan abang mau bilang tadi bahasa Arab itu bahasa apa? Bahasa Arab apa bahasa terjemahan? Bukan bahasa terjemahan. Bahasa Arab, bukan terjemahan. Abang literatur bahasa Arab paham? Saya tanya. Apa? Coba yang abang definisikan dengan Ada Arab, yang namanya kamus bahasa Arab. Namanya kamus apa itu? Al-Mundi atau apa itu namanya? Kita tengok ya di dalam kamus bahasa. Silakan. Ya abang tanyakan tadi apa Arab? Oke. Makna Arab. Apakah Muslim punya 2 rob?
pertanyaan saya. Nggak berani jawab kan? Tunggu dulu. Satu Tuhan kami, satu Tuhan. Dua Rob nggak? Satu Tuhan. Dua Rob nggak? Yang saya jawab satu Tuhan. Mau abang definisikan Arab apa Oke, itu? baik. Oke, coba buka Quran surat Yusuf ayat 23. Ayo. Udah. Lari. Ayo. Oke, silakan. Kita baca. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba macet. Ayo. Kenapa tiba-tiba macet? Waduh, berat saudara-saudara. Jadi teman-teman, ketika Muslim memang sudah kena ya kepada Qur'annya, mereka akan mencari segala macam daya upaya teman-teman. Mulai sinyalnya lah dimati-matikan, hidupkan biar macet-macet. Tangan saya di atas ya. Lihat nih, dia nanti bentar lagi kepental nih. Kita tunggu ya. Apakah dia masih di sini atau dia terpental, lari, tunggang langgang. Iya, teman-teman. Ya. Sinyalnya dimatikan. Jadi teman-teman, model-model seperti ini sudah lama, teman-teman. Seperti kalau Anda nagih utang. Anda pernah nagih utang sama teman? Bro, gimana bro? Nah, sinyalnya pura-pura dihilangin, ya kan? Sinyal putus-putus bro, nggak kedengeran bro. Gimana? Waduh, macet. Oke lah ya, karena dia berkilah, jadi saya turunkan saja dia ya, teman-teman ya. Dia ngeles itu teman-teman, ngeles. Makasih Nur Hasan, makasih Bang Nur Hasan, makasih. Oke, kita lanjut lagi ada sebentar ya, Aiman. Kita kasih naik ada Aiman. Ya, selamat malam Aiman. Selamat malam. Ya, Muslim bang. Jangan dikipas bang. Jangan ditiup-tiup itu bang mikrofon bang. Jangan kenain kipas. Kalau kenain kipas begini bang. Begitu kan, berisik. Enak. Gak usah banyak bacot lah, ayo. Gak usah banyak bacot, dikasih tahu kok. Iyalah. Oke. Bang Aiman, sudah lama nonton Edis TV atau barusan sudah saja? lama sampai muak tengok Edis, sebetulnya sudah muak. Lama sampai muak. Sudah mengakui bahwa umat Islam punya dua Rob? Enggak. Tidak mengakui. Maka nyata, saya bilang ya, sungguh nyata. Mereka ini adalah kaum-kaum yang membaca Al-Quran, tapi tidak dibaca terjemahan. Akhirnya mereka tidak tahu bahwa Muslim punya dua Rob. Kamu sendiri tahunya cuman baca terjemahan. Oke, Arabnya nggak coba tahu. kita buka surat Yusuf ayat 23, kalau nggak percaya. Baca. Baik, Arabnya, saya bukakan. jangan terjemahannya. Baik, Baca. kita tampilkan teman-teman. Di dalam surat Yusuf ayat yang ke-23. Baca tulisan Arabnya. Yang Iya, 13 Bapak. tahun belajar Al-Quran. Kita baca tulisan Arabnya. Baca. Baik. Kita buka kamera kita. Itu nggak bisa suruh diam yang belakang itu. Yang Udah berisik-berisik itu. baca. Oh, berisik aja itu orang. Baca Arabnya. Kasih keluar itu. Oke, ini surat Yusuf ayat 23 ya. Ya. Oke. Kita bagian Baca yang Arabnya. kita bahas nih. Baca Di sini- Arabnya, jangan baca terjemahan. Ya ini sedang saya baca, ini saya cari ini yang mau kita bahas. Arabnya yang baca. Baik. Di sini kita akan membahas lafaz Rabbihi ya. Bentar. Arabnya dibaca, Dis. Bentar. Oke, ini. Kelihatan di sini? Oke. Qala. Ya.
Sesungguhnya Allah, nah ini saya mau bahas kata innahu rabbi. Baca Arabnya dulu. Ya, jangan ini Arabnya ini. Apalah. Oke. Di sini bacaannya innahu rabbi, betul? Ya. Oke, innahu rabbi. Kata innahu rabbi ini bahasa Indonesianya apa? Oke, tunggu sekejap. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Innahu rabbi. Oke. Innahu rabbi itu fi'il mudhari apa fi'il muta'addi? Saya mau tanya sama kamu. Fi'il mudhari atau fi'il mutadi? Oke, baik. Ini tengok baca muta'addi pun sudah salah. Cakap 13 ya tahun. ya sudah, kamu paham lah, kamu paham. Oke. Yang mau saya tanyakan, innahu rabbi ini ditujukan kepada siapa? Fi'il mudhari apa fi'il muta'addi? Ini ditujukan kepada siapa? Saya tanya awak, kamu kan sudah pandai 13 tahun baca Al-Quran. Jawab dulu, fi'il mudhari apa fi'il muta'addi? Fi'il mudhari. Dari wazan apa? Ah, kamu malah ngeles-ngeles. Saya tanya, jangan, saya nggak mau ngikutin narasi kamu. Yang saya tanya, yang saya tanya, innahu rabbi ini ditujukan kepada siapa? Kamu kan pandai kan 13 tahun kan? Aduh, pikir saya kamu mau menanggapi. Ditanya tak tahu. Aiman, terjemah. ini pertanyaan terakhir. Kalau kamu nggak mau jawab, kita selesai. Pertanyaan saya. Orang Islam punya 2 rob. Innahu rabbi ditujukan kepada siapa? Nggak masuk di otak kamu. Ya, innahu rabbi ditujukan kepada siapa? Jawab dulu. Fi'il mudhari apa fi'il muta'addi? Kita bersihkan. Kamu kan pandai. Inilah orang Islam, teman-teman, ketika dibahas ini lari ngeles muter. Oh, sungguh kamu nekat yang nyata. Ayo, silakan. Ayo. Makanya saya bilang, teman-teman, Muslim punya 2 rob. Saya yang akan mempertanggungjawabkan perkataan saya. Yang sudah mendukung saya itu banyak Muslim-Muslim. Gimana sih? Memang kalian punya 2 rob. Ya, silakan. Kita kasih naik ada. Sebentar ya, kita kasih naik Bang Sahrul, coba. Pasien lama. Bang Sahrul. Bagi aku kesempatan. Ya silakan, nyalakan kamera Sahrul. Bagi aku kesempatan, Pak. Banyak ini penonton, bagi kesempatan. Ya, gitu. Sahrul. Jangan main turunkan saja. Iya, sekarang saya menunjukkan sama kamu. Maksud. Sebentar, saya balikan dulu kamera saya. Oke. Balik. Kamu tadi sudah baca kan? Oke. Tadi kamu saya turunkan gara-gara kamu baru kesini baru belajar, Ya, bukannya dipelajarin dulu baru Oke. kesini. Itu merujuk kepada majikannya itu. Oke, baik. Kata innahu rabbi ditujukan kepada siapa? Sesungguhnya iya, majikan. Oke, majikan. Manusia atau bukan? Manusia. Oke. Jadi ketika Yusuf berkata innahu rabbi, Robnya dia ini manusia atau bukan? Manusia, bukan Tuhan. Manusia. Oke. Allah Robnya juga bukan? Oh, tidak sama, Idis. Tidak sama. Sebentar. Pertanyaan saya bukan sama atau tidak sama. Tadi kita sudah sepakat. Kata innahu rabbi ditujukan kepada manusia. Suaminya Ya, di si perempuan. situ Tenang mengatakan dulu, ini. Sarul. Tenang dulu. Innahu rabbi ditujukan kepada manusia, yaitu suaminya perempuan itu. Namanya Al-Aziz menurut tafsir-tafsir, betul? Majikannya. Oke, namanya Al-Aziz, betul? Oke, ya. Oke, nah pertanyaan saya selanjutnya adalah, kalau suaminya Zulaika ini adalah Robnya dia, Allah juga Robnya dia nggak? Tidak sama, Adis. Di situ Saya bukan kan bilang sama atau enggak. Saya ya, tidak katakan kalau mereka sama. merujuk kepada Tuhan. Sebentar. Oke. Allah Robnya Nabi Yusuf. Suaminya Zulaika juga Robnya Nabi Yusuf, betul? Oke. Berarti Oke. Nabi Yusuf punya berapa Rob?
Satu. Oke. Apakah suaminya Zulaika Robnya Nabi Yusuf? Majikannya Idis, majikannya Idis. Kok kamu bahasa Indonesia? Robnya bukan dia. Tuanku. Robnya bukan. Rabbi. Oke, Robbi. Oke. Allah Robbinya juga bukan. Rabbil alamin itu merujuk kepada Tuhan. Waduh, mulai. Di sini sudah jelas-jelas Yusuf berkata bahwa suaminya itu Rabbi, innahu Rabbi. Nah, Allah juga Rabbi, berarti Robnya Nabi Yusuf ada dua. Gimana? Ini bacaannya apa ini? Nih, ini kan Rabbi tuanku. Oke, pertanyaan saya. Rabbil alamin itu tidak sama, Idis. Baik. Tuanku itu naskah Al-Quran atau bukan? Naskah Al-Quran. Emang Quran bahasa Indonesia? Iya kan, macam mana mau kau tahu kalau tidak ada bahasa nunya? Artinya di sini. Sebentar. Tapi bahasa Arabnya adalah Rob, betul? Iya. Oke. Rabbi. Allah, sebentar. Allah juga Rob, betul? Rabbil alamin. Ya, Rob bukan. Robbil alamin itu Rob bukan? Tidak ada di situ Rob. Kau carikan di dalam Al-Quran kalau ada Rob. Oke. Robbi itu pada dasarnya apa? Rabbil alamin itu merujuk kepada Tuhan. Kalau Rabbi itu tuanku, Idis. Oke. Jadi Allah bukan Rob. Rabbil alamin. Ya, bukan Rob dia berarti. Rabbil alamin itu menjuru kepada Tuhan. Pertanyaan saya bukan itu. Allah itu Rob atau bukan? Tuanku. Rabbil alamin tidak ada tertulis, tunjukkan di dalam Al-Quran kalau ada Rob. Oke, baik. Begitu, Bang. Baik, coba buka Quran. Oke. Buka Quran. Surat Maryam. Oke, surat Maryam ayat berapa? Ayat ke-40, kita mulai dari ayat ke... Sebentar, sabar ya. 40 berapa? Oke, buka surat Maryam ayat yang ke 20 coba. 20 ya, oke. Kita cek ke sini. Oke, ini ya. Berkata, bagaimana Sebentar. Coba. Nah, ini, turun sedikit. Turun sedikit. Ya. Coba naikin sedikit. Naik, bukan. Maksudnya diturunin. Turun lagi. Dikit lagi, terus. Ini kan kamu bilang. Terus ini kan? Bukan di bahasa Indonesianya. Oke. Oke, coba sebentar. Tuh ada kata Robbi nggak di situ? Ya, tunggu dulu, kita cek dulu. Ini kan. Oke. Ini kan. Oke, ada nggak di situ kata Rob? Buki. Kalau di sini tidak ada Rob. Kata dasarnya apa itu kata dasarnya? Nah, kata dasarnya itu Tuhanmu. Kalau di sini Rabbi. Di sini Rabbi itu Tuhanku. Coba, huruf depannya huruf apa itu? Huruf depannya huruf Ra. Sama huruf Ba, betul? Ya, Oke. Itu kalau masalah Tuhanmu. aduh ini ngomong terus ini. Oke, lanjut. Itu kan dua kata, Rob dan Ki, betul? Robbiki, betul? Oke. Kalau Ki itu kamu tapi perempuan, betul? Kalau Robbika, Ka itu kamu tapi laki-laki, betul? Kalau Robbi itu artinya ku, saya, betul? Nah, coba. Lanjut. Kata dasarnya sama-sama Rob, betul? Boleh saya jelaskan? Ya, silakan.